Selamat sore, Pak Muhammad. Selamat sore, Pak Rahmat. Baik, Pak Muhammad, sebelumnya Gubernur Sulawesi Tenggara sudah memberikan izin untuk 500 TKA asal Tiongkok bekerja di 2 perusahaan nikel di Konawe. Bagaimana sikap mayoritas anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara? Terus terang kami kaget, apalagi mengatasnamakan Forkopimda. Karena sebelumnya kami sudah bersepakat menolak kedatangan TKA asing asal China itu sampai dilaksanakannya beberapa hal. Yang pertama, dinyatakannya dicabut pandemi corona ini secara nasional. Yang kedua, adanya penjelasan dari Virtu yang jujur, yang terang benderang, yang sebenarnya tentang berapa sebenarnya kebutuhan Virtu ini akan TKA dan termasuk kualifikasi pendidikan dari TKA-TKA itu. Karena selama ini yang kami rasakan, sulit sekali putra-putra daerah Sulawesi Tenggara itu memperoleh akses menjadi tenaga kerja di sana. Jadi, Saat ini, ya, jadi Pak Muhammad, hingga sejauh ini belum ada data kebutuhan berapa jumlah tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh 2 perusahaan di Konawe ini? jangankan data akan kebutuhan, data TKA saja yang bekerja di sana, itu datanya simpang siur. Data Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara, pada saat saya pimpin rapat dengan pendapatnya, saya tanya kepala dinasnya, yang tercatat itu hanya 25 orang. Sementara arus lalu lintas masuk keluar di Bandara Haluoleo, tenaga kerja asing itu ribuan yang masuk. Jadi sesungguhnya datanya saja itu kami tidak peroleh data yang benar, yang tepat tentang berapa sebenarnya TKA yang bekerja di Borosi itu. Data Bupati Konawe juga beda, data gubernur juga beda, data pemerintah pusat juga beda. Baik, jadi apa langkah dari DPRD Sulawesi Tenggara ke depan? Kita tahu jelang 5 hari hingga tanggal 23 Juni, informasinya akan ada kedatangan 146, ini gelombang pertama, Pak Muhammad. Kami tetap, kemarin kami paripurna, semua 8 fraksi itu tetap kami menolak kedatangan 520 TKA itu sampai pertama dicabutnya status pandemi corona ini secara nasional. Kedua, ada penjelasan dari Virtu tentang baik kualifikasi pendidikan, keahlian dari TKA yang datang itu, karena terus terang kami juga heran kalau dikatakan bahwa tenaga kerja lokal, tenaga kerja Indonesia itu tidak bisa, itu di Antam, di Pemala itu tenaga kerja Indonesia juga yang melaksanakannya itu, maupun smelter-smelter yang lain. Jadi, dan kenapa sebanyak itu, 520 orang itu, dan mohon maaf kami juga banyak berinteraksi, bahasa Inggris saja mereka tidak bisa. Bahkan di sana juga kami tahu, ada yang hanya bisa pegang sekop, bahkan juga ada tukang masak pun, itu didatangkan dari China. Dari sana. Jadi kita ingin penjelasan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, karena susah sekali putra-putra daerah Sulawesi Tenggara ini bisa masuk bekerja di sana. Saat ini ada 3 desa yang memblokade jalan masuk ke sana. Karena keinginan untuk menjadi pekerja di sana itu tidak mendapat respon yang memadai dari perusahaan. Sudah ada komunikasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Pak Ali Mazi, DPRD? Kami sudah menyampaikan sikap resmi kami, dan juga nanti kami akan tindak lanjuti dalam bentuk surat, termasuk akan kami tembuskan kembali kepada Bapak Presiden untuk meminta sekali lagi supaya TKA ini jangan datang dulu. Baik. Dan terus terang, penolakan TKA ini adalah akumulasi dari kekecewaan masyarakat Sultra terhadap pengelolaan sumber daya alam, khususnya di bidang nikel yang selama ini kami rasakan tidak adil. Kami pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dengan sekitar 480.000 hektar cadangan nikel dan cadangan deposit hipotetik sekitar 97 juta ton. Baik. Itu yang kami rasakan APBD kami cuma 3 triliun, 4 triliun. Baik. Sementara laporan pajak mereka, perusahaan-perusahaan pengeruk nikel itu triliunan. Baik, Pak Muhammad, kalau misalkan kita lihat sebelumnya di bulan April pemerintah provinsi juga sudah menolak, ikut bersama dengan DPRD menolak, namun kali ini pemerintah provinsi
akhirnya membuka izin? Ini karena dikatakan bahwa ini untuk mendukung juga investasi di Sulawesi Tenggara. Bagaimana Anda melihatnya? Saya curiga itu karena tekanan pemerintah pusat, sehingga gubernur berubah pikiran. Ya, walaupun sekali lagi rakyat akan menilai bahwa Pak Gubernur itu tentu tidak konsisten dengan sikapnya. Ini yang saya kira harus dijelaskan ke publik. Kalau memang ekonomi Sultra ini sudah akan mati kalau TKA dari Cina itu tidak akan datang. Walaupun ada Tapi jaminan, saya- Pak Muhammad, ada jaminan Ya. misalkan akan dipekerjakan dengan bandingan satu tenaga kerja asing bisa membuka hingga 7 orang tenaga kerja lokal. Disampaikan juga demikian. Tetapi sekali lagi, yang kami rasakan saat ini di Sultra, itu banyak sekali ada keinginan animo dari para pemuda, baik itu yang sarjana pertambangan, alumni sekolah menengah kejuruan, maupun tenaga kerja yang di bawah itu kualifikasinya, ingin bekerja ke sana, aksesnya sangat susah. Aksesnya masuknya sangat susah. Baik. Pak Muhammad, ini kan diinformasikan bahwa kedatangan 500 TKI ini hanya 6 bulan, hanya untuk sementara ketika untuk membuka proyek smelter ini. Nah, kedepannya tentu bisa dimanfaatkan oleh tenaga kerja lokal. Itu kan di sana itu sudah 3 atau 4 tahun perusahaan itu berdiri. Dan yang terjadi selama ini ganti-gantian. Itu kalau kita terbang dari Jakarta, itu flight, itu Lion, Batik, Garuda, lebih dari setengah itu mereka. Dan itu ganti-gantian seminggu, 2 minggu, sebulan datang, pulang lagi, yang datang lagi sama banyaknya. Begitu aja selama Baik, ini. artinya orangnya berbeda-beda selama 6 bulan ini dan Orangnya berbeda-beda, tidak ada negaranya batasan waktu sama. yang jelas ya. Iya, orangnya berbeda-beda, kebangsaan dan asal negaranya sama. Baik. Jadi terus terang kalau dikatakan bahwa itu nanti sifatnya hanya mengantar, hanya transisi kok sampai 3-4 tahun. Baik. Tapi ini pemerintah pusat juga melalui juru bicara Kemenko Maritim dan Investasi menyatakan bahwa ini masuk proyek strategis nasional. Apakah artinya tidak mungkin untuk ditunda lagi, Pak Muhammad, atau bagaimana? Apakah ada celah juga untuk bisa ditunda? Tentu kewenangan itu ada jurisdiksi pemerintah pusat. Tetapi yang merasakan limbahnya, yang merasakan selama ini mudaratnya pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan tambang itu, ya kami di sini. Terus terang yang kami rasakan selama ini hanya banjirnya, hanya debunya, bahkan kalau hujan, infrastruktur yang kami bangun dari APBD yang terbatas itu rusak parah. Jalan ke Pirtu itu, Mas, rusak, tidak bisa dilalui. Itu padahal di sana triliunan itu. Satu tungku itu kan berapa triliun itu. Di sana ada berapa tungku. Jadi terus terang kami ini, rakyat Sultra hanya jadi penonton terhadap kekayaan sumber daya alam kami yang dikeruk oleh orang-orang Jakarta, orang-orang dari luar Sulawesi Tenggara, bahkan dari luar Indonesia yang berpesta pora terhadap kekayaan alam kami. Artinya banyak sekali yang disorot, tidak hanya soal tenaga kerja asing, tapi juga bagaimana dampak lingkungan yang jauh dari tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan seperti itu ya. Ini gunung es dari apa yang kami alami selama ini. Coba Mas, semua lihat perusahaan-perusahaan besar tambang di Sultra ini, baik yang punya smelter maupun yang tidak. Pemiliknya itu rata-rata orang luar. Dari 300 lebih pemilik IUP, yang punya kantor di Sultra itu hanya 2. Baik. Belum lagi penduduk lokal, tidak ada orang Tolaki, orang Muna, orang Kabaena, orang Moronene yang jadi pengusaha tambang besar di Sulawesi Tenggara ini. Rata-rata dari Jakarta. Baik. Pak Muhammad, ini kurang dari sepekan jelang kedatangan tahap pertama TKA ke Konawe melalui Kendari. Kapan DPRD akan memanggil gubernur dan meminta penjelasan soal jaminan dilibatkannya tenaga lokal Konawe, kemudian juga bagaimana tadi Anda sampaikan pengelolaan dampak lingkungan ke depan? Dalam waktu dekat, kami segera akan meminta klarifikasi dari Bapak Gubernur, terutama berkenaan dengan perubahan sikap beliau. Karena sekali lagi di sana itu seperti negara sendiri. Kami susah akses masuk ke sana. Itu truk-truk 10 rodanya, itu tidak punya plat, tidak punya nomor kendaraan. Itu ada berapa di sana. Ya berarti nggak bayar pajak, nggak bayar pajak ke daerah. Kita tunggu kalau nanti kami Pak Muhammad. Masyarakat lokal,
Nggak Kita pasang tunggu nanti plat. hasil DPRD Sulawesi Tenggara, nanti bagaimana hasilnya ketika memanggil gubernur, penjelasan dari Gubernur Sulawesi Tenggara terkait dengan pemberian izin 500 tenaga kerja asing bisa bekerja di Konawe, Sulawesi Tenggara. Terima kasih Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Muhammad Endang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.